Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16. Saat ini saya Kaidatur Rashifa dan kedua teman saya yaitu Marisa dan juga Megi Zakaria ingin mempresentasikan mengenai perkembangan perekonomian global. Ekonomi dunia atau ekonomi global secara umum merujuk ke ekonomi yang didasarkan pada ekonomi nasional semua negara di dunia. Ekonomi global juga dapat dipandang sebagai ekonomi masyarakat global dan ekonomi nasional, yaitu ekonomi masyarakat setempat, sehingga menciptakan satu global masalah makroekonomi yang menjadi landasan melihat sejauh mana kondisi perekonomi dunia ditinjau dari perkembangan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Ekonomi dunia tidak terpisahkan dari geografi dan ekologi bumi, sehingga terdapat kesalahan penyebutan istilah karena ekonomi dunia seharusnya tidak mencakup pertimbangan sumber daya atau nilai apapun dari luar bumi. Meski definisi dan representasi ekonomi dunia bermacam-macam, memahami ekonomi dunia pada dasarnya memahami kondisi perekonomian suatu negara yang satu sisi akan mempunyai keterkaitan pengaruh kepada kondisi ekonomi nasional. Bagi seorang ekonom, kondisi global harus menjadi perhatian agar segala hambatan ekonomi nasional mampu diatasi dan juga pencapaian tujuan ekonomi akan mudah terpenuhi. Kebijakan relaksasi lockdown yang memulai diterapkan sejak Kebijakan relaksasi lockdown yang mulai diterapkan sejak Mei mendorong terjadinya peningkatan aktivitas di masyarakat berbagai negara. Dampaknya pun sangat terasa pada ekonomi yang secara perlahan menunjukkan perbaikan. Walaupun belum pulih sepenuhnya, indikasi ini terlihat pada pembalikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di hampir semua negara pada triwulan 3 lalu, di mana angkanya mencatat lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Meski demikian, negara maju secara umum mampu mencatatkan perbaikan ekonomi lebih baik dibandingkan negara berkembang. Hal tersebut salah satunya didorong oleh fasilitas kesehatan yang memadainya dan juga proses testing dan lacak yang lebih baik, sehingga membuat masyarakat tetap confident untuk melanjutkan aktivitasnya. Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pemulihan mulai terjadi sejak triwulan 3 2020, misalnya Amerika Serikat mencatat kontraksi sebesar minus 2,9% pada triwulan 3, jauh lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang turun hingga minus 9,0%. Namun gelombang baru COVID-19 sejak Oktober berpotensi membuat proyeksi ekonomi untuk triwulan keempat menjadi sedikit terhambat. Tren positif pertumbuhan juga terjadi di Asia, bahkan pertumbuhan ekonomi positif telah diraih oleh Tiongkok dan juga Vietnam, masing-masing sebesar 4,9% dan 2,6%. Faktor utama keberhasilan yang dialami kedua negara tersebut yakini kemampuan pemerintah dalam mengendalikan pandemi, beberapa kebijakan pembatasan sosial yang tepat sasaran, dan membuat relaksasi pun dapat dilakukan dengan cepat sehingga aktivitas ekonomi secara perlahan meningkat dan juga kepercayaan masyarakat berangsur membaik. Berikut adalah grafik dari pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Ditinjau dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi di seluruh negara didorong oleh perbaikan pada tingkat konsumsi. Meski masih tumbuh negatif, kecuali Tiongkok, aktivitas ekonomi yang berjalan pesat pasca lockdown mendorong perbaikan konsumsi. Meskipun masih di bawah kondisi sebelum pandemi COVID-19, sikap berhati-hati terhadap pandemi menjadi salah satu faktor yang masih menahan konsumsi. Sementara itu, komponen pengeluaran pemerintah juga mencatatkan pertumbuhan hampir di seluruh negara. Ini mengindikasikan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah memiliki peranan penting bagi pemulihan ekonomi di banyak negara. Berikut untuk tabel dari sisi pengeluaran di berbagai negara. Indikator-indikator makro. Output adalah tingkat produksi dalam perekonomian secara keseluruhan dan tingkat pertumbuhannya. Unemployment rate, tingkat pengangguran, adalah proporsi angkatan kerja labor force dalam perekonomian yang tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Inflation rate, tingkat inflasi, meningkatnya tingkat harga rata-rata barang, indeks harga, dalam perekonomian dari waktu ke waktu.
Tingkat pertumbuhan output. Beberapa ekonom menyatakan bahwa turunnya pertumbuhan output dapat terjadi antara lain karena kurangnya produktivitas proses research, kurangnya investasi dalam perekonomian disebabkan oleh naiknya tingkat suku bunga dikarenakan inflasi, dan juga pendapatan rendah. Kemudian pengukuran tingkat pertumbuhan output underestimate. Kedua, tingkat pengangguran. Beberapa ekonom khawatir bahwa tingkat pengangguran rendah mendorong naiknya tingkat inflasi. Firm yang ingin mempertahankan pekerjaannya atau mempekerjakan pekerja baru harus membayar upah yang lebih tinggi. Tingkat upah yang lebih tinggi akan mendorong kenaikan harga. Proses ini akan berulang wage price spiral effect. Jika kondisi yang sama terjadi dan inflasi meningkat, maka otoritas moneter akan menggunakan tight monetary policy. Perekonomian mengalami resesi. Ekonom lainnya menyatakan bahwa tingkat penganggurannya rendah tidak menyebabkan dan mendorong naiknya tingkat inflasi. Jika power serikat pekerja labor union turun, meskipun tingkat pengangguran rendah, pekerja tidak memiliki bargaining position yang cukup kuat untuk meminta kenaikan upah. Mengapa tingkat pengangguran tinggi? Yang pertama, labor market rigidities, karena upah minimum terlalu tinggi, proteksi perlindungan terhadap pekerja terlalu tinggi. Solusinya menghapus atau menghilangkan segala sumber kekakuan pasar kerja. Yang kedua, kesalahan kebijakan makro. Solusinya adalah perubahan kebijakan, misalnya kebijakan moneter lebih ekspansif, tingkat bunga turun, permintaan meningkat, pengangguran berkurang. Sumber meningkatnya ketimpangan upah. Yang pertama, international trade. Meningkatnya kompetisi di antara pekerja yang unskilled dengan pekerja dari negara-negara dengan tingkat upah yang sangat rendah mendorong turunnya upah. Yaitu kedua, kemajuan teknologi membutuhkan peningkatan skill pekerja, meningkatkan permintaan terhadap skilled worker relatif terhadap unskilled worker yang terefleksi pada upah relatif dari pekerja. Yang ketiga, ketidakberpihakan anggaran pemerintah dalam melakukan redistribusi pendapatan sesuai fungsi hakikinya. Anggaran pemerintah belum berpihak kepada golongan berpendapatan rendah. Selama ini anggaran untuk program-program bantuan sosial, social assistance, nilainya masih 1/4 anggaran untuk subsidi BBM yang notabene banyak dinikmati golongan kaya. Selain itu, sistem perpajakan, terutama pajak pendapatan perseorangan, belum optimal dan belum berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan. Yang keempat, ada kenaikan harga internasional dari komoditas ekspor. Keuntungan dari sektor-sektor ini umumnya lebih dinikmati golongan pemilik modal karena sifatnya yang padat modal atau menguntungkan pemilik lahan besar. Yang kelima, ketidakberpihakan regulasi. Ketenagakerjaan yang cenderung hanya menguntungkan kaum pekerja formal yang jumlahnya jauh lebih sedikit daripada pekerja informal plus mereka yang belum bekerja. Intervensi politik sering membuat tekanan pada keputusan-keputusan regulasi ketenagakerjaan yang berakibat pada regulasi ketenagakerjaan yang tidak fleksibel sehingga mengurangi kesempatan kerja formal. Akibatnya, informalisasi tenaga kerja menjadi meningkat. Inflasi. Inflasi merupakan gejala kenaikan harga yang berlangsung secara serentak. Bila terjadi pada tingkat yang rendah tidak akan membahayakan kondisi perekonomian, tetapi bila terjadi pada tingkat yang tinggi akan sangat merugikan perekonomian karena daya beli masyarakat akan menurun secara tajam. Hal ini berarti terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat, terutama penghasilan kecil dan relatif tetap. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada waktu ke waktu merupakan ukuran besar pencapaiannya tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertama dilihat dari persediaan barang dan jasa yang diperlukan sebagai alat memuas kebutuhan masyarakat bersangkutan. Persoalan ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat tidak dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, demikian pula kekunci masalah kemiskinan. Pengertian krisis ekonomi global. Krisis ekonomi global merupakan peristiwa di mana seluruh sektor ekonomi pasar dunia mengalami keruntuhan, mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Ini dapat kita lihat bahwa negara adidaya yang memegang kendali ekonomi pasar dunia yang mengalami keruntuhan besar dari sektor ekonominya. Bencana pasar keuangan akibat rotoknya perusahaan keuangan dan bank-bank besar di negeri Paman Sam satu persatu. Tinggal menunggu waktu saja. Bangkrutnya Lehman Brothers langsung mengguncang bursa saham di seluruh dunia. Sekian presentasi dari kelompok 16. Semoga untuk presentasi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.